Pagi ini kita akan merenungkan bagian Tuhan, firman Tuhan ya, oleh gereja di judul Tritunggal dalam Keselamatan, Bapa Pemilik Keselamatan. Ini adalah bagian daripada seri soteriologi ya. Jadi kita belajar tentang doktrin soteriologi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu sesungguhnya soteriologi? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Tritunggal dan Keselamatan, soteriologi merupakan kata bahasa dari Yunani, dari penggalan kata sotrea ya, yaitu keselamatan, dan logi yang biasa kita kenal dengan ilmu ya. Kita kenal banyak ilmu, ada geologi ya, ilmu bicara soal bumi ya. Kita kenal biologi ya, ilmu yang bicara tentang kehidupan ya, dan lain sebagainya. Jadi dengan sederhana, soteriologi kita bisa artikan adalah pengajaran doktrin tentang keselamatan, berbicara soal berbagai keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan yang dibicarakan di sini apa itu? Apakah keselamatan jiwa? Apakah berhubungan dengan keselamatan ketenaga kerjaan? Atau yang berhubungan dengan jasmani? Tentu tidak, Bapak Ibu. Yang dibahas di dalam soteriologi ini adalah keselamatan akhirat, keselamatan akan kehidupan kekal, keselamatan setelah kematian kita sebagai manusia di muka bumi ini. Tentu keselamatan yang oleh kita, oleh setiap manusia yang menjadi diidam-idamkan, yang menjadi pengharapan setelah kematian ini menuju kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan kita baca terlebih dahulu. Ada dua ayat yang saya ambil yang menjadi landasan untuk firman Tuhan pagi ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Kejadian 3 ayat 21. Kemudian satu lagi ayat 1 Petrus 1 ayat 2. Sudah ditemukan? Kejadian 3 ayat 21. Saya akan bacakan ke Bapak Ibu semua. Di layar bisa dilihat sebenarnya. Mana ya? Sini. Nah. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita hendak bicarakan, yang tadi saya katakan keselamatan kekal, itu siapa yang mengkaryakannya? Kita udah baca dari Kejadian pasal 21, Bapak Ibu, jelas sekali kita melihat bahwa di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Kita ingat peristiwa ini ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita melihat apa yang Tuhan segera kerjakan. Di dalam ayat ini di awal dikatakan Tuhan Allah. Kalau kita melihat, saya baca, memang kelihatannya kita harus banyak belajar
terutama bahasa Ibrani, mau nggak mau ya, kalau kita mau menggali firman Tuhan. Saya baca di Sabda ya, kata Tuhan Allah di situ, itu bahasa Ibrani yang dipakai dalam Perjanjian Lama itu mempergunakan kata Yehova, kata Tuhan itu. Sedangkan kata Allah mempergunakan kata Elohim. Jadi sesungguhnya bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia ya sangat kaya bahasa Ibrani. Kita kalau belajar hanya dengan sebatas bahasa Indonesia, kita mungkin hanya mengerti sebatas yang sempit. Di dalam bahasa Inggris juga masih kalah kayaknya. Misalnya tadi saya katakan Yehova. Pengertian Yehova itu, dalam kata Yehova di dalam bahasa Ibrani itu adalah singular, tunggal. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan tidak ada istilah tunggal mau jamak sama aja, gitu. Di bahasa Inggris selain tunggal ada plural, jamak. Tetapi di dalam bahasa Ibrani selain tunggal ada dua dan ada jamak. Lebih kaya lagi. Nah, kata Elohim menunjukkan bukan singular, bukan tunggal, tetapi plural, menunjukkan jamak, tiga, menunjukkan tritunggal. Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan menciptakan manusia, juga Tuhan pakai kata kita, lebih dari satu, tritunggal. Pagi ini yang kita baca Kisah Rasul 3 ayat 1 juga menunjukkan firman Tuhan. Tuhan menggunakan kata Tuhan Allah. Tuhan adalah tunggal, Esa, Yehova. Allah adalah Elohim, jamak, tritunggal. Di sini saya mau tekankan bahwa keselamatan itu berasal dari Allah Tritunggal. Ya, jadi nanti kita lihat, jangan kita cuma mengelompokkan atau kita mensekat-sekat Allah, bahwa kalau Allah Bapa itu yang urusannya waktu Perjanjian Lama kita tahu dengan baca firman Tuhan, bicara soal penciptaan manusia, ya, terus pemeliharaannya, kemudian Yesus Kristus itu Tuhan Allah yang datang sebagai manusia, yang hanya kerjanya menyelamatkan manusia. Kemudian Roh Kudus hanyalah penghibur, memimpin, menuntun orang yang sudah diselamatkan. Nah, kita tidak bisa mendekat-dekat Allah dengan mengartikan Allah sesempit yang kita pikirkan secara terminologi manusia. Kita harus memikirkan apa yang sebagaimana diajarkan di dalam Alkitab secara teosentris, bahwa Tuhan Tritunggal yang turut di dalam karya keselamatan itu. Ya, kita lihat bagaimana kembali masih di ayat Kejadian 3:21, ya. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ada satu bayang-bayang tentang apa yang akan terjadi kelak. Tadi saya katakan Allah segera bertindak. Allah merespon dengan cepat ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Allah langsung mengorbankan seekor binatang. Ya. Allah mengorbankan domba, disembelih, yang ambil kulitnya, dibuat menjadi pakaian daripada manusia yang sudah malu karena berdosa. Karena mereka jatuh ke dalam dosa, dan mereka coba menutup diri, merasa malu mereka dengan daun sebelumnya Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi? Itu tidak bisa menutup rasa berdosa mereka. Itu tidak bisa menutup rasa malu mereka. Kenapa? Makanya Allah mengorbankan binatang. Allah menyembelih domba, menggantikan sematan daun menjadi pakaian manusia. Di situ kita melihat bayang-bayang kelak Allah akan berkarya menumpahkan darahnya untuk manusia yang berdosa.
Manusia jatuh dalam dosa, Allah begitu mengasihi. Allah langsung merespon. Meskipun manusia dikutuk oleh Allah karena keberdosaannya, tetapi Allah tidak berhenti di sana. Allah yang begitu mengasihi, Allah menyembelih domba, menyematkan, membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Sebuah rencana yang kita lihat dengan nyata, meski belum nyata secara fisik pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, tapi kita lihat bagaimana Allah Bapa di dalam Tritunggal sudah merencanakan keselamatan bagi manusia yang berdosa itu. Jadi keselamatan dari siapa keselamatan itu? Jelas merupakan karya Allah Tritunggal, karya Bapa. Begitu istimewanya manusia. Kita ingat Kejadian 1 dan 2, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya berbeda dengan ciptaan lain. Demikian juga apa yang Allah sudah lakukan terhadap ketika manusia berdosa. Allah berdiskusi di dalam ketritunggalannya, mari kita ciptakan manusia serupa dengan rupa dan gambar kita. Diciptakan manusia, manusia diberikan hembusan nafas kehidupan di dalam manusia. Binatang tidak ada. Makhluk-makhluk lain Tuhan tidak perlakukan seperti Tuhan memperlakukan manusia. Demikian juga halnya ketika Tuhan merencanakan keselamatan. Tuhan Tritunggal merencanakannya dari awal. Karena manusia demikian istimewa. Kenapa manusia itu begitu istimewa dan begitu berhak, yang harusnya mati tapi berhak menerima anugerah keselamatan Tuhan? Kenapa Tuhan melakukan demikian terhadap manusia? Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Yohanes katakan, Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah ke dunia sehingga Dia mengorbankan anak itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa berencana di dalam kekekalan tentang anaknya yang harus dikorbankan karena manusia telah berdosa, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan. Karena semata-mata kasih Allah yang begitu besar, Allah merancang sebuah karya besar yang melibatkan pengorbanan tumpahan darah Yesus Kristus anaknya yang dikasihinya. Betapa istimewanya kita manusia, yang seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita menginsafi ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak kita yang di surga telah merancang keselamatan yang kita lihat dari Kejadian ayat pasal 3 ayat 21 tadi. Nanti kita lihat lagi beberapa ayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya bukti bahwa Allah telah merancang itu untuk keselamatan manusia. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Hari ini kita membatasi diri, kita nggak membicarakan tentang Yesus Kristus mati di kayu salib, juga Roh Kudus di dalam ini mengilhamkan manusia percayakan keselamatan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena 2 minggu ke depan itu akan dibicarakan. Hari ini kita lihat lagi kembali bagaimana Bapa yang memberi keselamatan itu sudah merencanakan dari awal. Kejadian 3 ayat 15 kita baca, Bapak Ibu. Barangkali ada yang sudah temukan, bisa bantu saya bacakan. 3 ayat 15.
Iya, terima kasih. Jadi ketika manusia berdosa, sudah jatuh digoda oleh setan, Allah mengutuki manusia, Allah mengutuki setan. Kita lihat di sini Allah mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan di antara keturunanmu. Manusia, keturunan manusia akan meremukkan kepala si ular. Sebaliknya, ular, iblis akan meremukkan tumit keturunan manusia. Ini sebuah bayang-bayang, sebuah nubuat tentang yang akan datang, bahwa bagaimana Yesus Kristus mati di kayu salib, menjadi turunan manusia, menjadi turunan Adam dan Hawa, yang akan meremukkan ular. Sebaliknya, iblis dan kawan-kawan akan meremukkan Yesus tumit, Yesus di atas kayu salib. Yesus disalibkan, Yesus menderita tumpah darah, dagingnya tercapitkan di atas kayu salib, menunjukkan bagaimana remuk tumitnya Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan kita bangkit dari kematian. Iblis ternyata dikalahkan. Itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan. Kepala ular itu diremukkan oleh turunan wanita, yaitu Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa Allah Bapa sudah merencanakan dari sebelum manusia, Tuhan Yesus datang di dalam karya keselamatannya, datang sebagai manusia. Allah sudah merencanakan itu. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa lihat lagi Kejadian 3:21 sampai 22. Kejadian 3:21 sampai 22. Silakan salah satu dari kita membacakannya. Ya. Kejadian 3 pasal 21, pasal 3 ayat 21 sampai 22. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu menggunakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan makannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Iya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa marilah kita, kembali lagi saya mau garis bawahi Allah Tritunggal, ya. Kita berbuat sesuatu seakan-akan Allah Tritunggal berkata seperti itu, karena mereka sudah berdosa di manusia. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, kemudian kita tahu manusia diusir setelah dikutuk Tuhan, manusia diusir dari Taman Eden. Manusia tidak berhak lagi tinggal di Taman Eden. Jadi Allah merencanakan semuanya itu dari awal. Bapa di dalam Tritunggal merencanakan bagaimana manusia itu sudah berdosa, kemudian harus diselamatkan. Kejadian 7 ayat 1. Maaf, siapa lagi salah satu yang bisa tolong bacakan? Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sama jenis. Iya. Bapak Ibu, ini kisah tentang Nuh. Kejadian 7 ayat 1 yang kita baca tadi adalah perintah Tuhan kepada Nuh untuk menyelamatkan Nuh dengan keluarganya di dalam bahtera. Kemudian kita tahu datang air bah dan menghanyutkan semua, menenggelamkan semua isi bumi. Tidak satu pun makhluk di luar bahtera itu selamat. Seluruh yang ada di semesta ini, semua Tuhan musnahkan dengan air bah. Petrus 1 ayat
pasal 1 Petrus 1 ayat 2, Rasul Petrus mengaitkan tentang keselamatan yang karya Allah itu dengan cerita Nabi Nuh tadi. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 2. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Jadi Rasul Petrus mengkaitkan bahwa Allah sudah memilih, Allah sudah merencanakan tentang keselamatan manusia melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Darahnya tertumpah Yesus Kristus di sana di ayat 2 tadi. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Nuh diselamatkan Tuhan, ada air bah yang besar, gambaran baptisan orang-orang mati di sana. Tetapi ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, manusia turut dibaptis dalam kematiannya, tapi manusia bangkit dari kehidupannya. Ada gambaran bahwa kejadian Nuh dengan apa yang tentang gambaran akan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Jadi sesungguhnya Allah Bapa sudah merencanakan memberikan bayang-bayang kisah di perjanjian lama pada manusia, bagaimana manusia itu akan diselamatkan di kemudian hari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bahkan Allah kita melihat silih berganti mengutus nabi ya untuk menyampaikan berita tentang keselamatan kepada manusia. Di dalam perjanjian lama kita lihat, ketika kita lihat juga bagaimana kisah tentang raja-raja, hakim-hakim, ya, kita melihat bagaimana semua keselamatan yang mereka alami di dalam peperangan semua karena campur Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberi anugerah dan Allah lah yang merancang keselamatan itu bagi manusia. Perjanjian lama adalah bayang-bayang tentang akan datang perjanjian baru. Ketika di Dua Raja-Raja kalau kita baca, Allah menutup firman Tuhan di Dua Raja-Raja itu dengan sebuah anugerah yang luar biasa kepada Yehoyakim, raja yang sudah dibuang ke Babel, raja yang sudah dipenjarakan di Babel, raja yang sudah menderita sekian lama di penjara. Tetapi karena belas kasihan Allah, karena anugerah, karena Allah mengingat janjinya pada manusia, pada akhir hidupnya Allah menggerakkan Raja Babel untuk melepaskan Yehoyakim, memberikan Yehoyakim kebebasan dari penjara. Yehoyakim diberikan makan minum, bahkan dikatakan seumur hidupnya dia menikmati di hadapan raja. Artinya Allah memberikan, meskipun Allah menghukum manusia berdosa, tetapi Allah mengingat cinta kasih pada manusia. Allah menganugerahkan keselamatan, Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Indahnya di Dua Raja-Raja itu Tuhan menutup dengan berkat Tuhan. Dari sekian banyak tulisan itu, Allah menghukum, Allah membebaskan, Allah memenangkan Israel dari penjajahan, Allah memenangkan Israel dari peperangan, Israel dibuang ke Babel. Di akhir dari cerita Dua Raja itu, sesuatu yang indah, Allah nyatakan bahwa Allah memberikan kebebasan, anugerah, ditutup di sana.
sebuah firman Tuhan yang indah sekali. Kita melihat betapa Allah pada akhirnya mengasihi manusia. Itulah cerita, itulah bukti yang kita bisa lihat dari kejadian yang sudah kita baca, kejadian 3, kejadian 7, ya, menggambarkan Allah sudah merencanakan ketika manusia begitu jatuh dalam dosa. Allah sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah sekian tahun kita melihat, ribuan tahun, ya, dari perjanjian lama hingga datangnya Yesus Kristus di perjanjian baru. Allah sudah merencanakan semua. Bapa terlibat di dalam rencana keselamatan manusia. Bapak Ibu bisa baca Roma 8:29, Efesus 1 ayat 4, ya. Nanti di rumah bisa baca. Nah, sekarang kita apa yang harus kita lakukan merespon dari kasih Allah yang begitu besar kepada manusia? Dan kita sudah tahu bahwa sesungguhnya keselamatan itu merupakan karya Allah Tritunggal. Bahkan dikatakan sebelum manusia ada dan kekekalan, Allah sudah merencanakan itu untuk keselamatan manusia. Allah yang menentukan, Allah yang memilih siapa-siapa yang akan diselamatkan. Saya nggak mau bicara soal predestinasi, karena predestinasi sampai sekarang pun menjadi pro dan kontra. Ya. Tapi sedikit saya mau mengutip perkataan Pendeta Stephen Tong dalam diskusi tanya jawab mengenai predestinasi. Ini bagus sekali. Pak Tong ditanya, gimana dengan free will? Kalau Allah yang menentukan, Allah yang memilih siapa-siapa yang akan diselamatkan. Pak Tong menjawab dengan sederhana, kita balik saja. Coba sekarang kamu balik logika berpikir. Kalau bukan Allah yang menentukan, merencanakan, menyiapkan anaknya untuk berkorban di atas kayu salib, silakan Anda yang punya free will, pilih. Mau selamat, apakah Anda bisa selamat? Lebih jauh Pak Tom mengatakan, karena Allah lah yang menentukan, karena Allah lah yang memilih. Karena itulah Allah menunjukkan kedaulatannya sebagai Allah. Tapi kalau sebaliknya, Anda ingin mengatakan saya yang merespon, saya yang punya jasa, berarti Anda yang menentukan, Anda yang memilih, bukan Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau bicara ini lebih lanjut predestinasi, tetapi ada dari satu hamba Tuhan yang saya kutip juga menarik, bicara soal iman. Kita orang percaya harus memiliki keselamatan itu. Yang sudah kita miliki harus kita jaga, harus kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Iman itu aneh, tak bisa dijelaskan dengan akal pikiran kita, kata hamba Tuhan tersebut. Karena iman itu bisa sekonyong-konyong Bapak Ibu tertarik untuk membaca buku itu, kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong setelah baca Anda mendapatkan pengertian yang baru, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya pikir itu bagian yang benar yang harus kita tekuni, supaya kita semakin hari semakin dibukakan tentang predestinasi itu. Tetapi kita tidak mencari-cari untuk mengetahui dengan segera. Kita tidak mencari-cari untuk mentahu jawabannya. Tetapi kita mencari-cari, menggali firman Tuhan untuk semakin kita bertumbuh, semakin kita beriman di dalam Tuhan. Karena semakin banyak kita baca firman Tuhan,
Keanehan-keanehan itu yang kita temukan. Allah memberikan pertumbuhan iman. Allah mengagetkan kita. Allah memberikan kita sesuatu yang tadi kita tidak tahu. John Calvin sendiri tidak menjadikan ini sesuatu yang utama. Oleh sebab itu dia tidak menaruhnya di dalam pengajaran yang utama. Dia lebih menaruh pengajaran tentang Allah Tritunggal. Dia menaruh pengajaran yang lebih utama tentang Allah. Calvin sendiri tidak menaruh itu menjadi utama predestinasi. Ada satu kalimat yang bagus dari John Calvin juga, bahwa tidak semua apa yang Tuhan ingin ungkapkan rahasia tentang Dia, janganlah kita mencari-cari. Dan sebaliknya, apa yang sudah diungkapkan oleh Tuhan, kita harus cari dan cari tahu lebih dalam lagi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, predestinasi adalah sesuatu yang sangat serius, sangat riskan untuk kita bahas, karena itu menyangkut iman pertumbuhan kita. Mari kita cari sesuatu yang sudah ada di Alkitab, yang jelas-jelas dibicarakan, kita mendalami supaya iman kita semakin bertumbuh. Tetapi janganlah kita mencari sesuatu yang sulit, yang mungkin bukan tahapan kita. Setiap orang Kristen mempunyai tahapan iman yang berbeda-beda, supaya kita tidak jadi tersesat. Saya masih ingin ngutip satu lagi tentang khotbah yang sama mengenai predestinasi, mengenai soteriologi oleh Pak Yakub Susabda. Kalau nggak salah tahun lalu ya, di mana? Saringan. Itu apa? Nah, Pak Yakub mengatakan tentang keselamatan, memberikan suatu statement pertanyaan kepada jemaat waktu itu. Apakah serius Bapak Ibu mau belajar tentang keselamatan, memikirkan keselamatan? Karena keselamatan ini adalah 90% orang tidak akan bicarakan keselamatan. Hanya orang-orang tertentu. Bahkan Pak Yakub menggambarkan di dalam Alkitab sendiri yang benar-benar bicarakan soal keselamatan itu hanya Agustinus ketika dirajam mati syahid, dan Rasul Paulus. Sedikit sekali yang bicara tentang keselamatan. Dan nyata apa yang dikatakan waktu itu. Kapan orang Kristen serius membicarakan keselamatan itu? Apakah ketika dia kritis menjelang kematian, bahwa keselamatan itu baru terpikirkan oleh dia? Nyawanya udah di ujung tanduk, dia baru memikirkan tentang keselamatan. Lanjut, Pak, teruskan lagi satu kalimat. Tapi sesungguhnya ada juga orang yang sedang kritis pun tidak memikirkan keselamatan. Orang sedang kritis pun bahkan memikirkan tentang kematian, bukan tentang keselamatan. Ketakutan akan mati yang dipikirkan, bukan keselamatan. Ada bahkan sebagian seperti itu dikatakan waktu itu oleh Pak Eko. Saya pikir suatu renungan yang serius dan benar, suatu pertanyaan renungan buat kita semua. Setelah kita mengerti bahwa Allah sudah merencanakan di dalam kekekalan, Allah ketika manusia berdosa langsung merespon, memberikan tanda kepada kita bahwa Allah sedang merancang keselamatan untuk engkau yang sudah berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Betapa Allah mengasihi manusia, betapa Allah mengistimewakan kita. Biarlah kita merenungkan dengan serius, sungguhkah saya sudah menerima keselamatan yang sudah Allah tentukan, Allah pilih saya? Sudahkah anugerah keselamatan itu yang sudah saya terima dari Allah? Biarlah kita tidak seperti yang tadi yang saya katakan, Pak Yakub katakan. Tidak hanya dalam saat kritis, bahkan ada orang saat menjelang kematian pun dia tidak memikirkan tentang keselamatan.
Janganlah hari-hari kita penuhi dengan pikiran kita hanya tentang harta, tentang kekhawatiran hidup. Biarlah ada satu saat kita duduk dengan diam merenungkan betapa Allah mengasihi kita, Allah merencanakan, Allah begitu serius mempersiapkan keselamatan bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kedua untuk kita renungkan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah firman Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita? Kita baca setiap hari, kita renungkan. Banyak hal-hal yang diungkapkan secara terang benderang di dalam Alkitab. Apakah kita sudah memperdalamnya? Apakah kita sudah merenungkannya dengan sungguh-sungguh? Janganlah kita mencari perkara-perkara yang belum disingkapkan, supaya kita semakin intim dengan Tuhan, semakin tumbuh di dalam Tuhan. Sesungguhnya itulah makna kedekatan kita sama Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan ketika kita sudah diselamatkan. Kita menghadirkan surga di dalam kehidupan kita yang ada, yang sedang kita jalani di bumi ini. Bukan yang akan datang, tetapi yang sudah jelas di depan mata. Biarlah kita merasakan kehadiran Allah di dalam hubungan kita sehari-hari. Ketika kita berjalan, ketika kita duduk, ketika kita bekerja, ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika kita dimanapun Tuhan tempatkan kita selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan itu bukan perasaan semu, Bapak Ibu yang saya maksud, tetapi karena kedekatan kita dengan Tuhan di dalam doa dan belajar firman Tuhan, kita merasakan itu, bahwa Tuhan terus menuntun dan memimpin setiap pikiran dan tutur kata kita, setiap tindak tanduk kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita bersyukur karena rencana Allah sampai kepada Yesus Kristus yang sudah datang, mati di atas kayu salib. Roh Kudus yang mengiluminasi, mengilhami untuk kita mengerti bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, menginsafi, mengimani Yesus telah mati untuk kita orang berdosa, dan kita menerima keselamatan itu dengan penuh ucapan syukur. Bukan saja menjalani hari-hari ini dengan dekat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, bukan hanya sebatas itu saja, tetapi kita mau terlibat lebih jauh yang Tuhan sediakan kepada kita. Ladangnya sudah menguning, mana penuai-penuainya? Mari kita ambil bagian di dalam pelayanan. Yang saya maksud bukan saja pelayanan yang bentuk kelihatan di tengah-tengah organisasi, di gereja, di badan-badan rohani lain, di yayasan, bukan hanya sebatas itu. Tetapi di mana Tuhan sudah tempatkan kita, di tempat kita berkarya, di tempat kita bekerja, dimanapun, apapun profesi kita, apapun tugas, tanggung jawab, peran yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan hendaklah kita menjalannya dengan sungguh-sungguh, seperti Tuhan menitipkan talenta kepada kita. Kita mengembangkan setiap yang sudah Tuhan izinkan, Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Kita mengembangkan itu menjadi pelayanan kita yang sungguh-sungguh, yang boleh bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi puji orang untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan, kita menginsafi kita yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus. Jangan padamkan itu, terus bakar semangatmu untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk berkomitmen, dan sudah mengambil komitmen untuk menjalani, mensyukuri hidup ini, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih jikalau Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menebus kami orang berdosa. Dan kami bersyukur Tuhan jikalau kami rasakan, jikalau kami
menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami oleh Yesus Kristus. Dan peran Roh Kudus di dalam mengilhami kami untuk mengerti akan firman, menjadikan kami beriman, boleh menerima keselamatan. Sesungguhnya Tuhan kami mengerti apa yang manusia lakukan tidaklah bisa mencapai Engkau. Perbuatan baik, pengorbanan yang sudah manusia lakukan, yang sudah kami lihat Adam dan Hawa lakukan, tidak berkenan di hadapan. Dan 100% sesungguhnya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, itu adalah Engkau yang menentukan, dan Engkau yang memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa dan Surga. Dan biarlah hidup kami Tuhan terus semakin dekat dengan Engkau, dan semakin kami boleh melayani Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sampai kekal. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri.